Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmananda, angkatan 2014, program studi Tadris Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Pengaruh Multimedia Interaktif berbasis model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving Heuristic terhadap pemecahan masalah pada konsep gerak melingkar. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, kerangka berpikir dan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pertama, kemampuan menyelesaikan masalah peserta didik masih tergolong rendah. Yang kedua, peserta didik lebih sering langsung menggunakan persamaan matematis tanpa melakukan analisis terhadap soal yang peserta didik kerjakan. Ketiga, peserta didik kurang menyukai pembelajaran fisika, sehingga peserta didik kurang terlatih untuk mengembangkan daya nalarnya dalam memecahkan permasalahan dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah mereka pelajari pada kehidupan sehari-hari. Identifikasi masalah. Terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada mata pelajaran fisika yang masih rendah. Hal ini sangat penting karena merupakan salah satu bentuk kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh setiap orang termasuk peserta didik. Kedua, peserta didik kurang menyukai pembelajaran fisika, sehingga kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal, kemampuan pemecahan masalah masih rendah dengan hasil ujian nasional yang masih tergolong rendah. Yang ketiga, peserta didik bersikap kurang aktif dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan media untuk memberikan rasa ingin tahu yang tinggi dalam pembelajaran. Yang keempat, konsep gerak melingkar yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Batasan masalah. Kemampuan pemecahan masalah yang digunakan pada penelitian ini menurut George Polya. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving Heuristic. Ketiga, konsep fisika yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep gerak melingkar. Keempat, software yang digunakan dalam pembuatan multimedia interaktif adalah Macromedia. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh multimedia interaktif berbasis model Logan Avenue Problem Solving Heuristic terhadap kemampuan pemecahan masalah pada konsep gerak melingkar? Bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif berbasis model Logan Avenue Problem Solving Heuristic pada konsep gerak. Tujuan penelitian. Mengetahui pengaruh multimedia interaktif berbasis model Logan Avenue Problem Solving Heuristic terhadap kemampuan pemecahan masalah pada konsep gerak melingkar. Mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif berbasis model Logan Avenue Problem Solving Heuristic pada konsep gerak melingkar. Manfaat penelitian. Bagi siswa, diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi gerak melingkar, menjadikan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah soal pemecahan masalah, menyediakan media pembelajaran yang menarik, menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi media pembelajaran alternatif dalam menyampaikan materi, menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan memberikan pengalaman dalam membuat multimedia ini. Bab 2. Kajian teoritis, kerangka berpikir dan kajian teoritis. Media pembelajaran itu alat dan bahan yang digunakan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan multimedia interaktif, suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi, menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas. Model Labs Heuristic.
Model pembelajaran Labs heuristik adalah rangkaian pertanyaan yang bersifat tuntut dan dalam solusi masalah dalam proses pembelajaran. Biasanya menggunakan kata tanya, apa masalahnya, adakah alternatif, apakah bermanfaat, apakah solusinya, dan bagaimana sebaiknya mengerjakannya. Kemampuan pemecahan masalah. Pemahaman kognitif mengurai dan menjelaskan segala ide, informasi dengan proses berpikir yang dimiliki seseorang ketika menyelesaikan suatu masalah. Materi gerak melingkar. Materi gerak melingkar ini mempunyai 3 subkonsep. Pertama, besaran dalam gerak melingkar. Dalam besaran dalam gerak melingkar ini memiliki besaran periode dan frekuensi, perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Sedangkan gerak melingkar beraturan meliputi perpindahan linear dan perpindahan sudut, kecepatan linear dan kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Penerapan gerak melingkar meliputi hubungan roda-roda itu dibedakan menjadi roda-roda sepusat, roda-roda bersinggungan, dan roda-roda menggunakan sabuk atau rantai. Dan penerapan gerak melingkar. Rangka berpikir. Pertama, sebagian konsep fisika itu bersifat abstrak. Salah satunya konsep gerak melingkar. Nah, karena dia bersifat abstrak, sehingga kurangnya keaktifan siswa dalam memecahkan sebuah soal. Nah, ternyata kemampuan memecah masalah siswa itu masih rendah. Sehingga peneliti menyediakan multimedia interaktif berbasis model Open Avenue Problem Solving heuristik yang dapat meningkatkan kemampuan memecahan masalah pada siswa. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memecahkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa yang rendah menjadi lebih baik dan keaktifan siswa meningkat dengan digunakannya multimedia interaktif. Hipotesis penelitian. Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian diajukan dirumuskan sebagai berikut. H0. Multimedia interaktif berbasis model Labs heuristik tidak berpengaruh terhadap pemecahan masalah pada konsep gerak melingkar. Sedangkan H1, multimedia interaktif berbasis model Labs heuristik berpengaruh terhadap pemecahan masalah pada konsep gerak. Bab 3. Metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan yang berlangsung pada semester ganjil bulan September sampai Oktober tahun pelajaran 2020-2021. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dan desain penelitian yang digunakan non-equivalent control group design. Prosedur penelitian. Terdapat 3 tahapan. Pertama, tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Dalam tahap pendahuluan, pertama merumuskan masalah penelitian, melakukan studi pendahuluan melalui studi pustaka. Yang ketiga, menyusun pembelajaran, perangkat pembelajaran RPP yang digunakan dalam penelitian, menyusun instrumen penelitian tes dan non-tes. Untuk tesnya menggunakan tes uraian dan non-tesnya menggunakan angket. Kelima, melakukan validasi instrumen penelitian karena membuat pembelajaran multimedia interaktif. Ketujuh, melakukan validasi pembelajaran multimedia interaktif kepada ahli media dan ahli materi. Kedelapan, melakukan revisi hasil validasi. Kesembilan, mengurus surat izin penelitian. Tahap pelaksanaan. Pertama, memberikan tes awal berupa pretest kepada kedua kelompok, kontrol dan eksperimen. Kemudian melakukan pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan multimedia interaktif berbasis model pembelajaran Labs heuristik. Sedangkan untuk di kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian memberikan tes akhir berupa post-test kepada kedua kelompok untuk mengetahui respon terhadap multimedia yang dipergunakan. Untuk yang kelas eksperimen, di akhir pembelajaran diberikan angket apakah siswa merespon, apakah respon siswa baik terhadap penggunaan multimedia interaktif.
yang digunakan peneliti. Tahap akhir, menganalisis data hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis. Kemudian pembuatan laporan penelitian. Untuk variabel penelitian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah multimedia interaktif berbasis model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving Heuristic. Untuk variabel terikat atau Y-nya, kemampuan pemecahan masalah. Populasi. Untuk populasi, seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Untuk sampelnya, kelas 10 MIPA 6 sebagai kelas kontrol, dan kelas 10 MIPA 4 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data. Teknik tes yang berupa pemberian teks kemampuan pemecahan masalah. Untuk tesnya tersebut adalah tes uraian jumlah 10 soal. Untuk tes non-tes berupa pemberian angket dengan soal positif dan negatif, jumlah soalnya 10. Kisi-kisi instrumen. Untuk kisi-kisi instrumen ini menggunakan indikator pemecahan masalah dan terdapat 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan meriksa kembali. Untuk indikator pemecahan masalah, menggunakan pemecahan masalah menurut George Polya. Untuk subkonsep, terdapat 3 subkonsep. Itu besaran dalam gerak melingkar beraturan, dan hubungan roda-roda. Dengan setiap subkonsep, terdapat nomor soal yang digunakan dengan berpatokan indikator kompetensi. Kisi-kisi instrumen non-tes. Untuk kisi-kisi instrumen non-tes, untuk indikatornya, pertama, penggunaan multimedia interaktif berbasis model Labs Heuristic. Kedua, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, penyampaian konsep gerak melingkar. Dengan nomor soalnya itu ada yang bersifat positif dan negatif. Dengan jumlah soal selanjutnya terdapat 10 soal. Kalibrasi instrumen. Untuk validitas, peneliti membuat 10 soal. Dengan semua soal bersifat valid sehingga semua soal dipergunakan sebagai soal penelitian. Untuk reliabilitas soal itu mendapat nilai reliabilitas 0,44 sehingga termasuk dalam kriteria cukup baik. Taraf kesukaran. Untuk taraf kesukaran setiap soal berbeda-beda, tetapi untuk rata-rata semua butir soal dengan taraf kesukarannya itu sedang. Daya pembeda. Untuk daya pembeda setiap soal berbeda. Untuk 2 soal mempunyai kriterianya baik karena di atas 0,2. Untuk 8 soal yang lainnya kriterianya jelek karena hasil dari daya pembedanya menghasilkan di bawah 0,1 sampai 0,1 sehingga daya pembedanya kriterianya jelek. Uji teknis analisis data. Uji prasyarat analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Untuk uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada software SPSS. Nah, didapatkan pada pretest untuk kelas eksperimen, signifikannya di atas 5% atau 0,05, sehingga data terdistribusi normal. Untuk pretest kelas kontrol, didapat signifikansinya 0,844 sehingga keputusannya data terdistribusi normal. Untuk kelas eksperimen didapatkan signifikansinya di atas 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Dan untuk proses kelas kontrol, datanya di atas 0,05 sehingga diputuskan data terdistribusi normal. Untuk jumlah siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, jumlah siswanya 29. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas
penelitian, eksperimen, dan kontrol mempunyai variasi yang homogen atau tidak. Yang didapatkan dari uji Levene statistik untuk kelas pretest, dapatkan signifikasinya 0,888 di atas signifikasi 0,05 sehingga keputusannya data homogen untuk kelas pretest dan posttest. Uji endgame. Untuk mengetahui peningkatan hasil kemampuan pemecahan masalah siswa melalui multimedia interaktif berbasis model pembelajaran labs heuristik. Untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, keterangannya masih rendah. Ini kemungkinan karena saya dalam penelitian ini menggunakan penelitian online. Jadi, tapi untuk kelas eksperimen, walaupun keterangannya rendah, dia untuk uji endgame-nya lebih besar daripada kelas kontrol. Sehingga untuk penggunaan multimedia interaktif berbasis model labs heuristik berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar. Karena saya dalam penelitian ini mungkinan karena online, jadi orang mengetahui seberapa besar siswa mengerjakan dengan baik. Teknik analisis data non-test. Untuk teknik analisis data non-test, untuk penggunaan multimedia interaktif berbasis model Logan Avenue Problem Solving heuristik, presentasinya 80%, kategorinya sangat baik. Untuk kemampuan pemecahan masalah, presentasinya 76%, kategorinya baik. Penyampaian konsep gerak melingkar, presentasinya 75%, kategorinya baik. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Untuk kelas eksperimen, didapatkan hasil pretestnya, skor terendahnya 33, skor tertinggi 44, mennya rata-rata 38,83, medianya 39, dan standar deviasinya 3,106. Untuk kelas kontrol, skor terendahnya 35, skor tertingginya 49, rata-ratanya 41,38. Mediannya 41 dan standar deviasi 3,289. Untuk soal post-test. Di soal post-test ini, untuk kelas eksperimen, skor terendahnya 70, skor tertinggi 86. Untuk kelas kontrol, skor terendahnya 60, skor tertinggi 77. Hasil uji hipotesis. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk pretest 1,050, posttest 2,752. Dan didapatkan keputusannya. Nilai signifikan diperoleh dari tabel uji Kolmogorov-Smirnov. Pada taraf signifikasi 0,05. Diputuskan untuk kelas eksperimen, untuk pretest, karena dia nilainya lebih besar dari signifikasi, disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah antara kedua kelas sebelum diberi perlakuan untuk pretest. Untuk hasil dari posttest, karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan multimedia interaktif berbasis model Logan Avenue Problem Solving heuristik terhadap pemecahan masalah pada konsep gerak melingkar. Pembahasan yang pertama, berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk pretest, kelas eksperimen, dan kelas kontrol diperoleh signifikasinya lebih besar dari signifikannya, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah antara kedua kelas sebelum diberi perlakuan. Dan ternyata, yang kedua, nilai posttest, kelas eksperimen, dan kontrol diperoleh di kelas signifikan sebesar 0,000. Hasil tersebut mempunyai nilai signifikan kurang dari alfanya. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan multimedia interaktif berbasis model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving heuristik
terhadap pemecahan masalah siswa pada konsep gerak melingkar. Untuk yang ketiga, karena nilai rata-rata post-test dari kelas eksperimen yang menggunakan multimedia berbasis model labs lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Jadi, nilai rata-rata eksperimennya itu 77,28, sedangkan nilai rata-rata kontrol 69,28. Sehingga penggunaan multimedia interaktif itu membantu dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada konsep gerak melingkar. Untuk keempat, peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada kedua kelas dilihat berdasarkan nilai N-nya. Ternyata kelas eksperimen dan kelas kontrol meningkat pada kategori yang sama, itu kategori rendah. Namun, nilai N-gen pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Kesimpulannya, pertama, pengaruh multimedia interaktif berbasis model Logan-Avenue problem solving heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah pada konsep gerak melingkar berpengaruh dilihat dari hasil uji hipotesis statistik. Dan hasil rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen yang menggunakan multimedia interaktif berbasis model labs heuristik lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran secara konvensional. Yang kedua, respons siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif berbasis model Logan-Avenue problem solving heuristik pada konsep gerak melingkar berada pada kategori baik dengan persentase 77%. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat diajukan untuk penelitian lanjutan antara lain, lebih memodifikasi tampilan dalam menu multimedia interaktif menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga memotivasi siswa untuk belajar. Kedua, sebaiknya instrumen tes yang digunakan lebih bervariasi lagi dan sesuai langkah pemecahan masalah sehingga kemampuan pemecahan masalah itu dapat terukur dengan baik. Yang ketiga, untuk angkat respons siswa sebaiknya diberikan alasan di setiap akhir kolom sehingga peneliti mengetahui lebih jelas sebagai bahan referensi perangkat pembelajaran pada penelitian selanjutnya. Sekian presentasi skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.